Halaman tempat tinggal pendekar pedang jahat itu berada di dekat Lu Ming dan yang lainnya. Kakak senior Mulan, ketika Lu Ming berjalan memasuki pelataran pendekar pedang jahat, dia kebetulan melihat Mulan sendirian di pelataran itu, tengah mempelajari seperangkat teknik pedang. Mulan menghentikan kultivasinya saat melihat Lu Ming. Dia meluncur mendekat dengan senyum cerah di wajahnya. Lu Ming, apakah kamu sudah pulih dari luka-lukamu? Aku pergi menemuimu 2 hari yang lalu dan melihat bahwa kamu masih berkultivasi. Saya baik-baik saja. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kakak senior, kamu menjadi semakin cantik. Lu Ming tersenyum dan menggodanya. Apakah begitu? Senyum Mulan semakin lebar. Dia kemudian berpura-pura mendesah dan berkata, sayang sekali beberapa orang tidak tahu bagaimana menghargainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang tidak tahu bagaimana menghargainya? Mereka hanya buta. Lu Ming terus tersenyum, yang membuat senyum Mulan semakin cerah. Baik, di mana pendekar pedang jahat senior? Bagaimana lukanya? Petik 2. Lu Ming bertanya, kamu datang di saat yang tidak tepat. Pendekar pedang jahat senior pergi kemarin dan kembali ke medan perang kuno bersama Jian Feiliu. Kata Mulan, dia pergi. Lu Ming sedikit tertegun. Pendekar jahat senior berkata bahwa dia lebih baik tinggal di medan perang kuno itu, di mana dia lebih bebas. Kata Mulan, Lu Ming mengangguk. Mungkin pendekar pedang jahat itu punya banyak kawan di medan perang kuno itu. Dalam perang tahun itu, banyak sekali orang yang tewas dan banyak sekali teman yang dimakamkan di sana. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit? Pendekar jahat senior juga berkata, walaupun lorong itu sudah runtuh total, diperkirakan akan muncul lagi setelah 100 tahun. Mulan berkata lagi sambil mengerutkan kening. Di seberang lorong itu adalah benua Yuan, tempat keluarga dan teman-temannya berada. 100 tahun. Para Outlander tidak akan mampu bertahan dalam 100 tahun. Mata Lu Ming terbuka dan tertutup, memperlihatkan rasa percaya diri yang kuat. Oh, kakak senior magang, 111 segera pergi dari sini, ikutlah dengan kami. Kata Lu Ming, baiklah. Mulan mengangguk. Sekarang dia telah mendapatkan warisan dari guru yang tak tertandingi, tingkat kultivasinya sudah berada pada batas calon kaisar, hanya masalah waktu saja sebelum dia menjadi kaisar. Begitu seseorang menjadi raja, asalkan mereka mampu bertahan dari kesengsaraan Raja Surgawi, mereka akan berumur panjang. Jadi sekarang, dia tidak akan lari lagi. Dia ingin meraih kebahagiaannya sendiri. Mereka berdua kembali ke halaman tempat Lu Ming dulu berada dan menemukan Dandan. Tidak lama kemudian, mereka menemukan Song Tianlong dan mengucapkan selamat tinggal. Mereka kemudian terbang ke arah timur kota dua dunia. Pada zaman dahulu, Dandan mengenal seseorang yang belum menjadi raja namun sudah menguasai banyak hukum. Orang itu telah meneliti sepanjang hidupnya. Di tahun-tahun terakhirnya, ia membuat terobosan besar dan mungkin dapat membantu Lu Ming menemukan cara untuk menjadi kaisar suci. Sekarang, mereka akan mendatangi keluarga orang tersebut untuk menemukan metode tersebut. Keluarga itu berlokasi di bagian selatan wilayah surgawi Taiking. Wilayah surgawi Taiking dapat dikatakan sebagai wilayah surgawi terbesar di antara 9 wilayah surgawi di alam surga. Luasnya setara dengan benua Yuan. Kota dua dunia itu terletak di bagian paling barat wilayah surgawi Taiking. Tak lama kemudian, mereka terbang meninggalkan kota dua dunia itu. Yang terlihat adalah gunung-gunung yang luas. Puncak-puncaknya menjulang ke awan satu demi satu, seolah-olah tidak ada ujungnya. Ki asli alam surga memang lebih kaya daripada alam primordial, dan hukum nomologisnya juga lebih jelas. Mungkin hanya tanah terkuat di 10 tanah alam primordial, tanah takdir ilahi, yang dapat dibandingkan. Lu Ming memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Lalu mereka bertiga terbang ke udara. Dia sangat akrab dengan alam surga. Mereka terbang di atas pegunungan dan ada area teleportasi umum. Mereka akan menyapu susunan teleportasi ke selatan wilayah surgawi Taiking. Setengah bulan kemudian, mereka telah tiba di bagian selatan wilayah surgawi Taiking dan terbang di daerah terpencil. Sekilas, tempat ini merupakan lautan bambu yang tak berbatas. Baik di pegunungan tinggi maupun di dataran rendah, semuanya ditumbuhi bambu. Ada berbagai jenis bambu. Dandan, kita sudah mencari selama berhari-hari. Apakah kamu salah jalan? Lu Ming bertanya, bagaimana mungkin?
Keluarga Gu ada di daerah ini, tinggal menyendiri di hutan bambu ungu. Mereka tidak akan pindah jika tidak ada masalah besar, kata Dandan. Mereka bertiga memandang berkeliling, mencari hutan bambu ungu. Setengah hari lagi berlalu, aku menemukannya. Dandan berteriak dan terbang ke depan. Lu Ming dan Mulan mengikutinya. Tak lama kemudian, lautan bambu muncul di hadapan mereka. Semuanya bambu ungu. Sekilas, itu adalah samudra ungu. Bambu itu berwarna ungu, dan bahkan daunnya pun berwarna ungu. Tiang bambu itu berkilau dan tembus pandang, seolah-olah diukir dari batu giok ungu yang indah. Di kedalaman hutan bambu, mereka melihat sebuah istana. Istana itu sangat elegan dan dihiasi dengan lautan ungu yang tak terbatas. Haha, sudah bertahun-tahun berlalu, dan mereka masih di sini. Ayo pergi. Dandan tersenyum dan terbang menuju istana. Namun sebelum mereka sempat terbang jauh, beberapa sosok bergegas keluar dari hutan bambu di bawah dan menghalangi mereka. Totalnya ada 3 orang, 1 pria setengah baya dan 2 pria muda. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua mengenakan mahkota giok dan jubah putih, tampak sangat anggun. Berapa banyak dari kalian? Ini rumahku, bolehkah aku tahu mengapa kalian datang ke rumahku? Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Kami datang ke rumahku untuk mencari seseorang, tentu saja. Dandan berkata dengan santai, mencari seseorang, aku penasaran siapa yang kamu cari. Pria parubaya itu bertanya. Lone Star Sky, apakah Gu Xingyue dan yang lainnya ada di sekitar? Aku akan datang dan mencari mereka, kata Dandan. Perkataannya membuat ekspresi ketiga anggota keluarga Gu berubah drastis, menjadi agak tidak sedap dipandang. Adik kecil, 2 orang yang kamu sebutkan adalah leluhur keluarga Guku. Lagi pula, terlalu tidak sopan bagimu untuk memanggil mereka dengan nama mereka. Mata lelaki parubaya itu berkilat marah, namun dia menahannya dan berkata dengan tidak senang. Apa yang tidak sopan? Mereka hanya juniorku. Kalau aku tidak memanggil mereka dengan nama, aku harus memanggil mereka dengan sebutan apa? Dandan cemberut. Berani sekali kau. Kurasa kau di sini untuk mencari masalah. Apa kau benar-benar berpikir keluargaku mudah diganggu? Petik 2. Seorang pemuda berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan pedang Qi membumbung tinggi ke langit. Ekspresi pria parubaya itu juga sangat jelek. Berapa umurnya? Dia benar-benar mengatakan bahwa kedua leluhur keluarga Gu adalah juniornya. Jelas bahwa dia ada di sini untuk mencari masalah dan menghina keluarga Gu. Nes, aku akan jujur padamu. Orang-orang ini sebenarnya ingin bertarung. Dandan berteriak. Lu Ming terdiam. Bagaimana mungkin kau bisa berkata seperti itu? Akan aneh jika orang lain tidak marah padamu karena mengatakan hal ini. Pada saat ini, di kedalaman lautan bambu, ada sosok-sosok yang terbang keluar. Jelaslah bahwa keributan di sini telah membuat keluarga Gu khawatir. Total ada puluhan orang, ada yang tua dan ada yang muda, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua mengenakan jubah panjang seputih salju. Tidak peduli apakah mereka pria atau wanita, mereka semua tampak sangat anggun. Apa yang sedang terjadi? Seorang lelaki tua berjanggut putih panjang bertanya. Sebelum orang-orang keluarga Gu sempat menjawab, Dandan berteriak terlebih dahulu, mereka disebut Langit Lone Star. Gu Xingyue, keluarlah dan temui aku. Teman-teman lamaku ada di sini untuk menemui mereka. Berani sekali, beraninya kau menghina leluhur keluarga Guku. Seketika semua anggota keluarga Gu menjadi murka dan berteriak marah. Apa, leluhur, mungkinkah Gu Xingyue dan Gu Xingkong sudah mati? Tidak mungkin. Dandan berteriak. Lu Ming terdiam. Mengapa orang ini mengatakan sesuatu? Seperti yang diharapkan, anggota keluarga Gu sangat marah. Bahkan para tetua pun marah, dan aura mengerikan terpancar dari tubuh mereka. Sarang, Kaisar Agung, kali ini semua karena orang ini, Dandan. Lu Ming dapat merasakan bahwa mereka berdua memancarkan aura seorang Kaisar Agung. Hei, apa yang kalian lakukan? Keluarga Gu dikenal sebagai keluarga pria sejati, dan kalian semua mengaku sebagai pria sejati. Jadi kalian juga ingin menindas yang lemah dan menang dengan jumlah. Dandan berteriak. Mendengar ini, mata para tetua dan pria parubaya dari keluarga Gu berbinar. Mereka semua menyembunyikan aura mereka,
tetapi kemarahan di mata mereka tidak dapat dipadamkan. Kamu harus diberi pelajaran karena menghina leluhur keluarga Goku. Kalau tidak, kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Goku mudah diganggu. Keluarga Goku tidak akan menindas yang lemah dengan kekuatan kami dan menang dengan jumlah. Hari ini, izinkan aku bertemu denganmu. Terdengar suara dingin, lalu seorang pemuda melangkah keluar. Pemuda ini mengenakan mahkota giok dan jubah panjang. Alisnya seperti pedang dan matanya seperti bintang. Dia sangat tampan. Melihat pemuda itu keluar, keluarga Gu tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka tampak percaya diri, seolah-olah mereka memiliki kepercayaan pada pemuda itu. Tingkat kultivasimu terlalu rendah. Aku tidak tertarik. Lu Ming, aku serahkan padamu. Dandan melambaikan tangannya, tidak menunjukkan minat sama sekali, yang membuat pemuda berpakaian putih itu semakin marah. Nama saya Gu Yingzong, ada yang bisa memberi saya petunjuk. Pemuda berjubah putih itu menahan amarahnya dan menangkupkan tinjunya. Keluarga Gu ini, semuanya benar-benar sopan. Lu Ming mengira dia mendengar Dandan menyebut-nyebut keluarga yang kesepian ini dalam perjalanan ke sini. Dalam bahasa Dandan, Gus adalah sekelompok balok kayu dengan otak kaku, tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel, dan menyatakan diri sebagai tuan-tuan. Sekarang setelah dia melihatnya, memang demikianlah adanya. Namun, Dandan memiliki hubungan baik dengan beberapa orang dari keluarga tunggal. Saya Lu Ming, tolong. Lu Ming melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Hati-hati, Gu Yingchong berkata. Kemudian, suara pedang terdengar. Pedang panjang muncul di tangan Gu Yingchong. Cahaya pedang yang sangat terang menebas ke arah Lu Ming. Kaisar Ilusi Bintang 3, Lu Ming dapat mengetahui tingkat kultivasi Gu Yingchong pada saat dia menyerang. Ledakan, Lu Ming melancarkan gerakannya. Dia sangat lugas saat menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini tidak menggunakan hukum apapun. Itu hanya ledakan tubuh fisik dan kekuatan Sein. Ledakan, telapak tangan Lu Ming mendarat di sinar pedang milik lawan. Sinar pedang itu bergetar dan melolong. Pada akhirnya, sinar pedang itu runtuh dan Lu Ming terpaksa mundur puluhan meter. Kekuatan fisik yang luar biasa. Apakah kamu seorang kultivator tubuh yang tak terlupakan? Tidak, kekuatanmu adalah energi Sein. Kamu belum menjadi Kaisar Sein. Awalnya, Gu Ying mengira Lu Ming adalah seorang kultivator tubuh abadi. Namun, kemudian, ia menyadari bahwa Lu Ming menggunakan energi Sein. Saat seseorang menjadi Kaisar Suci, energi suci akan diubah menjadi energi dunia. Namun, Lu Ming masih menggunakan energi Sein, yang berarti dia belum menjadi Kaisar Sein. Hal ini mengejutkan Gu Yingchong. Anggota keluarga Gu lainnya juga terkejut. Mampu menerima pukulan berat dari Gu Ying bahkan sebelum menjadi Kaisar, kekuatan ini cukup mengejutkan. Perlu diketahui bahwa Gu Yingzong adalah jenius nomor satu dari keluarga Gu. Dia adalah sosok yang hanya muncul sekali setiap 100.000 tahun. Gunakan kekuatanmu sepenuhnya. Kalau begini, kau tidak akan bisa menang melawanku. Lu Ming berkata, dia tahu bahwa Gu Yingchong belum menggunakan kekuatan penuhnya. Serangan tadi hanyalah sebuah ujian. Kamu belum menjadi Kaisar Suci. Meskipun kekuatan tempurmu luar biasa, kamu tidak sebanding denganku. Gu Ying berbicara lagi, penuh percaya diri. Kamu tidak bertarung habis-habisan, bagaimana kamu tahu? Lu Ming juga sangat percaya diri. Kalau begitu, ayo bertarung. Semangat juang Gu Yingzong pun terungkap. Pedang panjangnya bergetar, dan suara pedangnya tak henti-hentinya. Kekuatan hukum meledak, membuat ki pedang Gu Yingzong semakin mencengangkan. Dua jenis hukum. Satu adalah hukum tertinggi, dan satu lagi adalah jenis hukum jalur raja. Hati Lu Ming tergerak. Suara mendesing. Bayangan yang sendirian itu bergerak lagi. Ia menyatu dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang, menyerbu ke arah Lu Ming. Lu Ming mengepalkan tinjunya di udara dan pedang kematian mengembun. Pada saat yang sama, sungai hukum yang panjang muncul di tubuhnya. Kali ini, anggota keluarga Gu benar-benar terkejut. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? 4 jenis hukum, dia mengendalikan 4 jenis hukum. Dia bahkan belum menjadi Kaisar Suci. Bagaimana dia bisa mengendalikan 4 jenis hukum nomologis? Konon katanya keluarga Gu saya punya leluhur yang sangat berbakat. Sebelum menjadi penguasa, dia juga menguasai banyak hukum. Kerumunan keluarga Gu meledak dalam diskusi yang panas.
Mata Gu Yingzong juga berkedip, tetapi cahaya pedangnya tidak berhenti dan terus menyerang Lu Ming. Asyik, Lu Ming mengayunkan pedang kematian dan menghadapi serangan itu. Ledakan, keduanya bertabrakan, dan terjadilah tabrakan yang dahsyat. Pedang Qi mengamuk, dan banyak orang dari keluarga Gu mundur. Setelah keduanya bertabrakan, tubuh mereka bergetar dan mereka mundur puluhan meter. Perbedaannya adalah Lu Ming mundur dalam jarak yang lebih pendek. Dia berada di ranah kedua dari hukum terkuat. Dia tidak lebih lemah dari Lan Yun, Yan Xi, dan yang lainnya. Hati Lu Ming tergerak. Dua jenis hukum Gu Yingzong, yang terkuat telah memasuki alam kedua, dan kultivasinya berada pada level Kaisar Ilusi Bintang 3. Tidak diragukan lagi, dia adalah favorit surga kelas atas. Jika sebelumnya, pedang kematian Lu Ming hanya berisi 4 jenis hukum dan tidak akan sebanding dengan anak ajaib tersebut. Namun, karena darah naga leluhur yang terkondensasi, tubuh fisik Lu Ming menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini juga membuat kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Lu Ming berada di posisi yang lebih unggul dengan mengeluarkan 4 jenis hukum. Lagi, niat bertarung di mata Gu Yingzong bertambah kuat, dan auranya juga bertambah kuat. 3 jenis hukum. Mata Lu Ming berkedip sedikit. Hukum ketiga muncul pada bayangan yang sendirian. Ini adalah hukum jalur raja, dan tampaknya telah mencapai alam kedua. Ini adalah favorit surga yang lebih kuat dari Lan Yun, Yan Xi, dan yang lainnya. Suara mendesing, cahaya pedang merobek udara dan menuju Lu Ming. Lu Ming memegang pedang kematian dan menyerang pihak lain. Dentang, keduanya terus beradu di udara. Ki pedang meluap, dan suara pedang terdengar hingga ribuan mil jauhnya. Untungnya, seseorang dari keluarga Gu telah bertindak dan menciptakan penghalang cahaya untuk menghalangi hutan bambu ungu di bawahnya. Jika tidak, hutan bambu ungu dalam radius 10.000 mil akan dihancurkan oleh Ki pedang. Mereka berdua sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar ratusan gerakan. Mengaum, semakin banyak ia bertarung, semakin cepat Ki dan darah Lu Ming beredar. Raungan naga terdengar dari tubuhnya dan lapisan sisik naga muncul di permukaan kulitnya. Ini, Lu Ming sendiri juga tercengang. Saat itu, ketika dasar kultivasinya masih lemah, sisik naga sudah muncul di permukaan kulitnya karena garis keturunan 9 naga miliknya. Namun, seiring dengan peningkatan level kultivasinya, ia dapat mengendalikan garis keturunan dari 9 naga sesuka hatinya. Sisik naga tidak lagi muncul di tubuhnya. Namun sekarang, ketika ia mengedarkan tubuhnya secara ekstrim, lapisan sisik naga muncul di permukaan tubuhnya. Mungkin ini ada hubungannya dengan darah naga leluhur. Lu Ming memikirkan darah naga leluhur. Sebelumnya, ia telah memurnikan sebagian darah naga leluhur agar tubuhnya dapat berkembang. Sekarang, saat pertempuran mencapai puncaknya, ki darahnya melonjak dan mendidih, menyebabkan sisik naga muncul. Keberanian Lu Ming meningkat seiring berjalannya pertempuran. Meskipun Shadow yang sendirian menggunakan 3 jenis hukum, 2 di antaranya berada di alam kedua, mereka tetap diblokir oleh Lu Ming dan tidak dapat melakukan apapun padanya. Asyik. Tiba-tiba, pedang Gu Yingzong berdengung, dan cahaya pedangnya menjadi semakin cemerlang. Ini adalah hukum keempat. Kali ini bahkan Lu Ming pun terkejut. Gu Yingzong sebenarnya telah menguasai hukum jenis keempat, yang juga merupakan hukum jalur raja. Untungnya, itu hanya di alam pertama, bukan alam kedua. Namun ini bukan masalah kecil. Seorang kaisar ilusi bintang 3, dan di usianya yang masih sangat muda. Namun, ia telah menguasai 4 jenis hukum. 1 hukum utama dan 3 hukum jalur raja. Selanjutnya, hukum terkuat dan salah satu hukum jalur raja telah mencapai alam kedua. 2 hukum jalur raja lainnya juga telah mencapai alam pertama. Bakat semacam ini bisa dikatakan mengejutkan. Misalnya, Lan Yun dan Fan Xi, yang dikenal sebagai jenius teratas di alam surga, usianya hampir sama dengan Gu Yingzong, tetapi mereka hanya menguasai 2 jenis hukum. Aku tidak menyangka keluarga Gu akan menghasilkan surga favorit kelas atas lainnya. Dandan berbisik, matanya pun menampakkan ekspresi kagum. Banyak orang dari keluarga Gu juga mengungkapkan ekspresi bangga. Ledakan, menggunakan hukum nomologi jenis keempat, meskipun itu hanya pada penyelesaian alam pertama, itu masih meningkatkan kekuatan Gu Yingzong. Kali ini,
Lu Ming terlempar. Lu Ming, aku harus mengakui bahwa kemampuanmu memang mengejutkan. Ini pertama kalinya aku melihatmu dalam hidupku. Karena tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, aku akan melupakan masalah hari ini. Kau bisa pergi, kata Gu Ying. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tangannya. Gu Yingzong memang bisa dianggap sebagai seorang pria sejati. Tidak semua orang memiliki kemurahan hati seperti itu. Namun, tujuan Lu Ming datang ke sini hari ini belum tercapai. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Tapi pertarungan kita belum berakhir. Lu Ming tersenyum lagi. Kau masih belum menggunakan kekuatan penuhmu. Mata Gu Yingzong menyipit saat dia berbicara. Tentu saja, Lu Ming tersenyum. Warna pedang kematian di tangannya menjadi lebih menyilaukan. Sekarang ada dua warna lagi. Itu adalah hukum alkimia dan senjata. 6 jenis hukum. Gu Yingzong berseru kaget, matanya menampakkan ekspresi tidak percaya. Anggota keluarga Gu lainnya juga terkejut. Dia belum menjadi kaisar suci, tetapi dia benar-benar dapat mengendalikan 6 jenis hukum. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah legenda itu benar, bahwa salah satu leluhur mereka juga telah menguasai banyak hukum sebelum ia menjadi penguasa? Awalnya, beberapa orang skeptis dengan legenda leluhur mereka, yang belum menjadi penguasa, tetapi telah menguasai banyak hukum nomologi. Ini karena hal seperti itu terlalu sulit dipercaya. Selain itu, waktu yang telah berlalu begitu lama, jadi siapa yang tahu apakah legenda ini benar atau salah? Namun, setelah melihat Lu Ming hari ini, mereka tahu bahwa legenda itu benar. Namun, keterkejutan mereka belum berakhir. Sebuah palu muncul di tangan kiri Lu Ming. Palu kekacauan. Ia dibentuk oleh hukum kekacauan dan 6 hukum lainnya. Kali ini, anggota keluarga Gu benar-benar tercengang. Bahkan Gu Yingchong pun sama. Mereka baru bereaksi setelah waktu yang lama. Ya Tuhan, sebuah pepatah tertinggi, 2 pepatah tertinggi. Seseorang yang bahkan belum menjadi penguasa tidak hanya mengendalikan banyak hukum tetapi juga 2 hukum utama pada saat yang bersamaan. Bagaimana dia melakukannya? Tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Terlepas apakah mereka adalah anggota keluarga Gu yang lebih tua atau lebih muda, mereka semua terkejut tak terlukiskan. Mengontrol 2 prinsip dasar telah benar-benar menghancurkan pemahaman mereka tentang prinsip dasar. Tentu saja, mereka terkejut. Dengung, 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 dengung. Pada saat ini, sekelompok orang terbang keluar dari kedalaman hutan bambu ungu. Setidaknya ada 100 orang, dan beberapa di antaranya memancarkan kultivasi yang mengejutkan. Mereka semua adalah Kaisar Agung. Lu Ming mendesah dalam hati. Alam surga memang pantas menyandang namanya. Alam itu telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan para ahlinya memang menakjubkan. Alam itu hanya sebuah keluarga tunggal tetapi sudah ada 4 hingga 5 kaisar agung. Sulit untuk membayangkannya. Misalnya, tidak banyak kaisar besar di seluruh wilayah Gunung Yuan. Faktanya, kekuatan alam purba tidaklah jauh berbeda dengan kekuatan alam surga. Memang ada bedanya, tetapi tidak sebegitu menggelikannya. Hal utamanya adalah banyak praktisi kuat dari alam primordial telah meninggalkan alam primordial dan datang ke alam surga untuk berpartisipasi dalam peperangan dan berkultivasi. Beberapa pasukan Overlord di Tanah Takdir Dewa juga sangat kuat, dan ada banyak ahli yang tinggal di sana. Salam, Patriark. Semua anggota keluarga Gu membungkuk kepada seorang pria parubaya. Orang ini adalah guru dari keluarga Gu. Baiklah, mari kita akhiri pertempuran ini di sini. Tuan dari keluarga Gu berbicara. Ya, Gu Ying mengangguk, menarik auranya, dan mundur beberapa langkah. Tuan keluarga Gu menatap Lu Ming dengan heran. Aku tidak menyangka akan ada orang seperti itu di dunia ini. Dia bahkan belum menjadi penguasa, tetapi dia telah menguasai begitu banyak hukum, bahkan 2 hukum tertinggi. Sungguh keajaiban. Tuan Gu terlalu baik, tapi sayang sekali menjadi kaisar itu sulit. Lu Ming mendesah. Memang, leluhur keluarga Gu saya juga memiliki sosok yang sangat berbakat. Dia menguasai banyak hukum nomologi sebelum dia menjadi penguasa. Sayang sekali dia tidak menjadi penguasa pada akhirnya. Kalian semua datang ke sini karena mendengar legenda leluhur keluarga Guku, kan? Kata guru keluarga Gu. Ya itu benar. Lu Ming mengangguk. Karena kamu punya permintaan kepadaku, mengapa kamu menghina leluhurku? Petik 2.
Seorang lelaki tua dari keluarga Gu berjalan keluar, wajahnya masih agak marah. Tuan keluarga Gu juga melihat Dandan. Penghinaan apa? Apa yang kalian, para junior, ketahui? Aku sudah mengenal Gu Xingyue, Gu Xingtian, dan Gu Lingtian yang telah menguasai banyak jenis hukum nomologi bahkan sebelum ia menjadi Kaisar Agung adalah teman baikku. Dandan berkata dengan keras, kau masih berani. Keluarga Gu sangat marah. Tuan keluarga Gu mengangkat tangannya, dan orang-orang dari keluarga Gu menjadi tenang. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Tuan dari keluarga Gu bertanya. Kalau begitu kalian harus melihatnya dengan jelas. Dandan melengkungkan bibirnya, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi tubuh aslinya. Kemudian, tubuhnya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi seekor kura-kura besar yang tak tertandingi besarnya, yang melayang di langit. Ini adalah 10 binatang perang legendaris, kura-kura dunia. Seseorang berseru kaget. Semua anggota keluarga Gu membelalakkan matanya. 10 monster perang teratas telah menjadi legenda dan tidak terlihat lagi. Dalam pertempuran di masa lampau, 10 binatang perang teratas telah mati atau terluka. Mereka telah lama menghilang. Banyak orang berspekulasi bahwa 10 binatang perang teratas mungkin semuanya tewas dalam pertempuran. Dia tidak menyangka bahwa salah satu dari 10 binatang perang teratas, kura-kura dunia, benar-benar akan muncul di sini. Kamu, apakah itu kura-kura senior yang legendaris? Tuan dari keluarga Gu adalah orang pertama yang bereaksi. Tentu saja, kau ayahku. Kura-kura raksasa itu membuka mulutnya dan dengan cepat menyusut, berubah kembali menjadi wujud seorang pendeta Tao kecil. Kura-kura senior, ada apa dengan kultivasimu? Tuan dari keluarga Gu bertanya dengan sikap hormat. Itu karena memang ada catatan di buku-buku kuno keluarga Gu yang menyebutkan bahwa beberapa leluhur keluarga Gu memiliki hubungan dekat dengan kura-kura dewa dunia. Semua ini gara-gara pertarungan waktu itu yang hampir membuatku mati. Kalau bukan karena kemampuan ilahiku yang tak tertandingi, kau tidak akan bisa melihatku. Dandan mulai mendesah, tapi dia segera mendapatkan kembali semangatnya dan berkata, siapa yang tertua di keluarga Gu sekarang? Anggota tertua dari keluarga Gu adalah putra leluhur Lingtian, leluhur Gu Xinghui. Gu Xinghui, jadi bocah kecil itu. Minta dia untuk datang menemuiku. Dandan berkata dengan nada riang, dengan penampilan seperti seorang pakar senior. Anggota keluarga Gu lainnya merasakan kelopak mata mereka berkedut, dan ekspresi mereka berubah jelek. Gu Xinghui adalah leluhur keluarga Gu. Dia telah hidup sejak zaman kuno dan telah hidup lama. Sekarang, dia disebut bocah nakal. Apa sebutan mereka saat itu? Namun, saat dia ingat bahwa pihak lain itu adalah kura-kura dunia saat itu, dia merasa tenang. Saat itu, 10 monster perang teratas semuanya adalah ahli puncak. Jumlah tahun yang telah mereka jalani juga mengejutkan. Kura-kura senior, tunggu sebentar. Aku akan melaporkannya kepada leluhur. Tuan dari keluarga Gu menangkupkan tinjunya dan berjalan menuju istana di kedalaman keluarga Gu. Lu Ming dan yang lainnya tidak perlu menunggu lama sebelum mereka melihat tuan dari keluarga Gu dan seorang lelaki tua berambut putih terbang mendekat. Lelaki tua itu berkulit kemerahan dan berambut putih. Ia bersemangat dan matanya sangat cerah. Tuan dari keluarga Gu mengikuti di belakang lelaki tua itu dengan ekspresi hormat. Kami memberikan penghormatan kepada leluhur. Para anggota keluarga Gu pun membungkuk kepada lelaki tua itu pada saat yang sama. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah leluhur tertua keluarga Gu, Gu Xinghui. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Gu Xinghui melambaikan tangannya dan menatap Dandan. Dia menyebarkan indera spiritualnya untuk merasakan aura Dandan, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Kura-kura senior, itu kamu. Hahaha, itu aku. Dasar bocah nakal, aku sudah lama tidak melihatmu dan kau sudah menjadi tua sekali. Haha, aku masih yang lebih muda. Dandan tertawa. Kura-kura senior, aku baru saja mendengar bahwa ada seorang saudara muda yang belum menjadi penguasa, tetapi dia telah menguasai banyak hukum nomologis, bahkan 2 prinsip utama. Apakah kamu di sini untuk metode yang ditinggalkan oleh ayah? Gu Xinghui bertanya langsung. Benar sekali. Kudengar Gu Lingtian telah meneliti sepanjang hidupnya, dan saat dia hampir meninggal, dia memperoleh banyak hal. Jadi, aku ingin melihat apa yang telah dia temukan. Kata Dandan.
Gu Xinghui memandang Lu Ming dengan heran. Dia telah hidup lama. Ketika dia mendengar bahwa seseorang dapat mengendalikan begitu banyak hukum, bahkan 2 hukum tertinggi, sebelum menjadi penguasa, bahkan dia tidak dapat menahan rasa terkejut dan penasaran. Adik kecil, bisakah kau tunjukkan padaku hukum-hukum nomologimu? Kata Gu Xinghui. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Dengan pikirannya, 7 jenis hukum muncul satu demi satu. Mata Gu Xinghui tampak sangat cerah saat dia mendesah berulang kali, keajaiban, sungguh keajaiban. Setelah beberapa saat, dia berkata, ayahku memang mengalami terobosan besar saat itu. Dia berkata bahwa dia akhirnya menemukan jalan untuk menjadi kaisar suci. Sayangnya, dia tidak dapat mencapainya sendiri. Dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Mata Lu Ming berbinar dan jantungnya tak kuasa menahan diri untuk berdetak lebih cepat. Perkataan Gu Xinghui jelas berarti bahwa Gu Lingtian benar-benar telah menemukan jalan keluar saat itu. Haha, Gu Lingtian memang pahlawan yang langka. Aku tidak menyangka dia akan menemukan jalan keluar. Kasihan dia, kalau saja dia tidak begitu ambisius, prestasinya tidak akan kalah dariku. Dandan menghela napas. Jarang sekali melihat orang yang bersikap berlebihan seperti itu. Mata Gu Xinghui juga sedikit redup. Kura-kura senior, silakan ikuti aku. Kata Gu Xinghui. Kemudian, dia memberi isyarat mengundang dan berjalan menuju kedalaman keluarga Gu. Lu Ming, Dandan, dan Mulan mengikuti. Anggota keluarga Gu lainnya juga pergi. Lu Ming dan 2 orang lainnya mengikuti Gu Xinghui dan terbang melintasi aula yang luas, tiba di tempat yang damai. Di sini sangat sepi, hanya ada sebuah rumah kecil terbuat dari bambu ungu. Itu tenang dan elegan. Ada halaman kecil di luar rumah kecil itu. Ada meja batu dengan beberapa bangku batu di sampingnya. Kura-kura senior, silakan duduk. Aku akan segera kembali. Gu Xinghui berkata, lalu berjalan masuk ke dalam rumah bambu. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah kotak perunggu dan berjalan keluar. Inilah yang ditinggalkan ayahku, kata Gu Xinghui. Kemudian, dia membuka kotak perunggu itu, dan sebuah kotak giok muncul. Ayahku menaruh semua penelitiannya di dalam kotak giok ini. Namun, tidak ada yang bisa membukanya sejak ayahku meninggal. Ada formasi di sana. Jika kau membukanya dengan paksa, kotak giok dan benda-benda di dalamnya akan hancur. Kata Gu Xinghui. Tidak bisa dibuka. Tidak bisa. Dandan terdiam. Hati Lu Ming hancur. Benar sekali. Namun, saya menduga bahwa ayah ingin meninggalkannya untuk seseorang yang ditakdirkan, seperti adik laki-laki Lu Ming, yang belum menjadi kaisar agung tetapi telah menguasai banyak jenis hukum. Adik laki-laki Lu Ming, kamu dapat melihatnya. Mungkin kamu dapat membukanya. Gu Xinghui menyerahkan kotak giok itu kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan mempelajarinya dengan saksama. Permukaan kotak giok itu ditutupi dengan rune yang padat. Lu Ming memandanginya lama sekali namun tidak menemukan apapun. Biar kulihat, Dandan berteriak. Lu Ming memberikan kotak giok itu pada Dandan dan Dandan mempelajarinya dengan saksama. Dia adalah seorang ahli dalam formasi, dan seperti yang diharapkan, dia telah membuat penemuan besar. Matanya berbinar, dan dia berkata, tidak heran tidak ada yang bisa membukanya. Ternyata itu membutuhkan kondisi seperti itu. Haha. Dandan, kau bisa tahu? Lu Ming bertanya. Tentu saja, tidakkah kau tahu siapa aku? Pemimpin dari 10 binatang perang teratas, kura-kura dewa dunia. Aku tidak dapat melihatnya tanpa formasi. Jika kau ingin membuka kotak giok ini, kau memerlukan 2 syarat. Pertama, aku perlu menggunakan energi Sein. Kedua, 5 jenis hukum nomologi perlu digunakan pada saat yang sama, tetapi tidak ada aturan tentang 5 jenis hukum nomologi mana yang harus digunakan. Kedua kondisi ini sangat sederhana jika dilihat satu persatu, namun jika digabungkan akan menjadi sangat sulit, karena kedua kondisi tersebut harus diselesaikan oleh orang yang sama. Dandan menjelaskan, beberapa dari mereka tertegun sejenak sebelum mereka langsung bereaksi. Kondisi ini sangat jelas. Diperlukan seseorang yang belum menjadi kaisar ilahi tetapi dapat menguasai 5 jenis hukum sekaligus. Inilah yang ditinggalkan Gu Lingtian untuk orang-orang seperti dia. Lu Ming, ambillah dan cobalah. Dandan menyerahkan kotak giok itu kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan mengedarkan kekuatan sucinya sesuai dengan instruksi Dandan.
Dia mengendalikan 5 jenis hukum pada saat yang sama dan menyelimuti kotak giok tersebut. Asyik. Seperti yang diharapkan, kotak giok itu mulai bergerak. Kotak itu mulai bersinar, dan rune-rune di atasnya mengalir. Akhirnya, dengan suara kaca, kotak giok itu terbuka. Ada token giok di dalam kotak giok itu. Sudah terbuka. Gu Xinghui juga sangat bersemangat. Lu Ming, Dandan, dan Mulan juga sangat bersemangat. Lu Ming, cepatlah dan lihatlah. Apakah ada cara bagimu untuk berhasil menegakkan daomu dan menjadi seorang kaisar? Dandan berkata dengan bersemangat. Lu Ming menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan kartu giok, dan menenggelamkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya. Hidupku adalah Guling Tian. Seketika, sebuah suara terngiang dalam pikiran Lu Ming. Setelah beberapa lama, Lu Ming meletakkan token giok itu dan tampak terkejut. Nah, benar-benar ada jalan. Aku bisa menjadi kaisar. Lu Ming mengetahui tentang kehidupan Guling Tian dari token giok. Guling Tian adalah seorang yang berbakat dan sangat disayangi oleh surga. Dia adalah bintang paling cemerlang di alam surga pada masa itu. Namun, hati Guling Tian lebih tinggi dari langit. Dia ingin menempuh jalan yang berbeda, jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya, atau jalan yang belum pernah dilalui siapapun. Sebelum menjadi raja, ia sebenarnya mengandalkan bakatnya yang mengerikan untuk mengolah beberapa jenis hukum. Ia ingin menggunakan berbagai jenis hukum untuk menciptakan dunia kecil saat ia menjadi raja. Sayangnya, pada akhirnya dia tidak menempuh jalan ini. Dia terhalang, dan halangan ini akan berlangsung seumur hidup. Guling Tian telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti, dan dia akhirnya menemukan caranya di tahun-tahun terakhirnya. Untuk dapat mengendalikan begitu banyak hukum sebelum menjadi raja, seseorang harus memperhatikan keseimbangan. Hal ini dikarenakan terlalu sulit untuk memadatkan inti dunia dengan berbagai jenis hukum ketika seseorang menjadi kaisar agung. Hukum-hukum tersebut akan saling bertabrakan dan meledak dengan kekuatan mengerikan yang akan mencabik-cabik hati dan tubuh orang suci. Itulah sebabnya mengapa sulit untuk menjadi seorang kaisar. Akan tetapi, selama semua hukum mencapai keseimbangan, tidak akan ada kekuatan yang merobek, dan seseorang dapat berhasil mengembangkan hati orang suci dan menjadi kaisar. Namun, sangat sulit untuk mencapai keseimbangan di antara banyak hukum. Dalam masalah ini, dia bukan anak surga dan memiliki keuntungan. Karena dia adalah putra surga dan telah menguasai satu hukum utama, akan sulit mencapai keseimbangan jika dia menguasai hukum lainnya. Menurut spekulasi Guling Tian, tubuh raja yang dapat mengendalikan 3, 6, atau 9 hukum jalur raja akan mampu mencapai keseimbangan dan menjadi raja. Namun, dalam sejarah, mereka yang memiliki kemampuan dan bakat untuk mengendalikan banyak hukum sebelum menjadi kaisar suci semuanya adalah anak-anak surga yang mengendalikan hukum terkuat. Tidak peduli bagaimana dia mencocokkannya, akan sulit mencapai keseimbangan antara banyak hukum. Hal ini disebabkan karena maksim utama terlalu kuat, dan sulit bagi maksim lain untuk menjaga keseimbangan dengan maksim utama. Guling Tian berspekulasi bahwa jika seseorang dapat mengendalikan 3 hukum tertinggi dan 6 hukum jalur raja, mereka akan mampu menjaga keseimbangan dan berhasil mengembangkan inti dunia. Atau, seseorang yang dapat mengendalikan 6 atau 9 prinsip utama juga dapat mengembangkan inti dunia. 3 jenis hukum utama dan 6 jenis hukum jalur raja. Saya pasti bisa melakukannya. Mata Lu Ming luar biasa cerah dan hatinya diliputi kegembiraan. Dia telah menguasai 2 hukum utama dan 5 hukum jalur raja. Dia dapat sepenuhnya memahami hukum utama lainnya dan hukum jalur raja. Guling Tian juga menyebutkan bahwa hukum-hukum ini harus berada pada level yang sama untuk menjaga keseimbangan. Misalnya, jika salah satu hukum telah mencapai alam kedua dan sisanya berada di alam pertama, hal itu tidak akan berhasil. Lu Ming diam-diam senang karena dia belum mencapai alam kedua hukumnya. Asal dia mengolah semua hukum ini hingga mencapai kesempurnaan alam pertama, dia akan mampu menegakkan daunnya dan menjadi seorang raja. Perkataan Lu Ming membuat Dandan dan Mulan sangat gembira. Lu Ming, cepat, biarkan aku melihatnya. Dandan berteriak. Lu Ming memberikan kartu giok itu kepada Dandan dan Dandan pun langsung melihatnya. Setelah membacanya, Dandan terdiam dan menyerahkan token giok itu kepada Gu Xinghui. Setelah itu, Mulan juga mengambilnya dan melihatnya. Sayang sekali, Guling Tian memang jenius.
Dia menguasai hukum tertinggi dan 8 hukum jalur raja, tetapi dia tidak dapat mencapai keseimbangan dan menjadi raja. Dandan mendesah. Mata Gu Xinghui dipenuhi kesedihan. Metode yang dicatat oleh ayah saya tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk mencapainya. Sebelum menjadi penguasa, mustahil bagi orang biasa untuk menguasai banyak hukum nomologis. Hanya anak surga yang memiliki bakat untuk melakukannya. Namun, mustahil bagi satu orang untuk menguasai lebih dari 2 prinsip utama pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, hampir tidak ada seorang pun yang dapat mencapai kondisi tersebut. Menurut pendapat saya, metode yang dikembangkan ayah sepenuhnya dibuat khusus untuk saudara Lu Ming. Gu Xinghui mendesah. Benar sekali, benar sekali. Dandan pun mendesah. Mulan juga senang untuk Lu Ming. Saudara Lu Ming, aku harap kamu dapat menegakkan daomu dan menjadi kaisar yang suci. Dengan cara ini, kamu akan memenuhi keinginan terakhir ayahku. Kata Gu Xinghui. Tentu saja, Lu Ming sangat bertekad. Bagaimana dengan ini? Aku akan membawamu ke suatu tempat yang akan membantumu memahami banyak hukum. Itu akan membantumu menjadi kaisar ilahi lebih awal. Kata Gu Xinghui. Setelah itu, Gu Xinghui melangkah ke udara dan pergi. Lu Ming, Dandan, dan Mulan mengikutinya. Mereka menuju ke kedalaman hutan bambu ungu. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah pohon tua yang besar. Pohon kuno ini tingginya ratusan meter dan tebalnya seperti belasan orang yang memeluknya. Gu Xinghui melambaikan tangannya, dan sebuah pintu cahaya muncul di pohon kuno. Jadi, ada dunia kecil yang tersembunyi di sini. Hati Lu Ming tergerak. Jelaslah bahwa pintu cahaya di pohon kuno itu adalah pintu masuk ke dunia kecil. Gu Xinghui memasuki pintu cahaya. Lu Ming dan yang lainnya juga masuk satu persatu. Begitu dia memasuki pintu cahaya, dia tiba di dunia lain. Hukum di sini sangat jelas. Saya merasa segar dan hati saya kosong. Begitu mereka memasuki dunia kecil itu, Lu Ming dan yang lainnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hal ini terutama berlaku bagi Lu Ming. Ia merasa seolah-olah sedang berkultivasi di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Ikuti aku. Gu Xinghui tersenyum dan pergi. Setelah terbang dalam jarak yang jauh, mereka sampai di sebuah pegunungan. Namun, pegunungan ini tandus. Tidak ada tumbuhan sama sekali, hanya ada pohon raksasa di tengah pegunungan. Itu adalah pohon kuno pemahaman jalan. Lu Ming tercengang melihat pohon besar itu. Ya, memang ada pohon kuno pemahaman jalan di sini. Meskipun spesiesnya berbeda dari yang dimiliki Lu Ming, itu memang pohon kuno pemahaman jalan. Pohon kuno pemahaman jalan ini tidak dapat dibandingkan dengan yang dimiliki Lu Ming. Yang Lu Ming telah berakar di salah satu puncak gunung di diagram gunung dan sungai. Ekornya lebih dari 30 meter. Namun, yang ada di depannya tingginya setidaknya 1000 meter. Pohon kuno itu menjulang tinggi ke langit, dan cabang-cabangnya dikelilingi oleh dao yang agung. Semua orang merasakan hati mereka menjadi kosong, dan pikiran mereka menjadi sangat jernih. Itu beberapa kali lebih efektif daripada yang dimiliki Lu Ming. Bagus, keluarga Gumu benar-benar diam-diam membudidayakan pohon kuno pemahaman jalan. Luar biasa. Dandan menyeringai dan mendesah, matanya berbinar. Sangat disayangkan, ia belum sepenuhnya matang bahkan setelah bertahun-tahun dibudidayakan. Gu Xinghui mendesah. Sudah lumayan juga kalau bisa tumbuh hingga 1000 meter tingginya. Dulu saya punya satu, tapi hancur dalam pertempuran besar sebelum sempat tumbuh dewasa. Dia melirik Lu Ming. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Pohon kuno pemahaman jalannya dibudidayakan dari cabang yang layu. Cabang yang layu itu muncul bersama Dandan saat itu dan mereka mendapatkannya bersama. Mungkinkah itu milik Dandan? Ini sangat mungkin. Kamu bisa berkultivasi di sini mulai sekarang. Kata Gu Xinghui. Haha, bagus, bagus. Lu Ming, ini adalah tempat yang paling cocok untukmu di tahapmu saat ini. Dandan berkata pada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Benar, fokus utamanya sekarang adalah memahami hukum, jadi tempat ini memang sangat cocok untuknya.